wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Askia Benzoar. Jadi di sini saya sebagai dosen Anda di mata kuliah perancang asas ruang luar. Jadi mata kuliah ini nanti kalian lalui dengan bobot 2 SKS. Jadi ini semester 2 ya kalian ya. Ya, yang mana ini nanti mata kuliah ini mendukung juga proses perancangan kalian, ya perancangan arsitektur kalian, khususnya ruang luar. Jadi ada 6 CPMK, ya capaian pembelajaran mata kuliah di mata kuliah ini. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan gramatika ruang luar. Artinya gramatika itu adalah definisi operasional dan sebagainya. Baik itu sifatnya elemen ruang dalam, elemen buatan maupun elemen alamiah. Kemudian CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang jenis dan elemen pembentuk ruang luar dengan benar. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang jenis dan klasifikasi ruang terbuka publik. Ya, barangkali sambil bisa dilihat di layar presentasi saya ini. CPMK keempat tentang konsep, place, dan konten pada sebuah rancangan ruang luar arsitektur. Kemudian CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan teknik perancangan ruang luar dengan benar. Kemudian CPMK ke-6, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang luar pada arsitektur tradisional. Jadi sistem pembelajaran kita adalah student center learning ya. Artinya apa? Ini kan kalian kan baru 1 semester kemarin ya. Jadi di sini mahasiswa diajak dan didorong untuk sebagai center of study-nya. Ya, jadi sebagai pusat pembelajarannya. Sehingga di mana sekarang itu kan zamannya sudah banyak sekali informasi tersebar luas ya. Anda sebenarnya itu kami para dosen pun juga mendidik bukan cuma soal apa yang kami sampaikan, tetapi bagaimana kalian bisa menelusuri ilmu itu sendiri secara objektif. Jadi seperti itu tujuan dari student center learning. Kemudian model pembelajaran kita adalah problem based learning. Ya. Jadi model problem based learning itu gunanya itu apa? Itu membangun kepercayaan diri mahasiswa. Ya, selain itu mahasiswa juga didorong berpartisipasi aktif untuk memperluas pemahaman mahasiswa. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan student center learning. Bahwa bagaimana mahasiswa sebagai insan yang independen ya, itu bisa melihat suatu problem itu sebenar-benarnya problem, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Kadang kalau kita itu insting atau nuraninya itu tidak diasah, bahwa suatu problem itu tidak bisa dipandang problem atau masalah, akhirnya sepintas lalu aja tidak peduli. Tapi justru itu kita Anda mencari dan menelusuri, kita bersama berdiskusi terkait hal-hal yang terjadi atau permasalahan yang terjadi khususnya pada ruang luar. Oke, begitu awalan materi saya. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik perancangan ruang luar. Ya, silakan dicatat. Jadi seperti yang sering juga saya ungkapkan di kelas-kelas, ya. Sudah siap ya? Bahwa informasi
ilmu pengetahuan itu kan di internet itu kan sudah banyak tersebar ya. Bahkan sekali lagi apa yang saya tulis di papan, apa yang saya tulis di presentasi saya ini di internet pun banyak. Tetapi pembelajaran atau apa yang saya sampaikan secara lisan di sini ya itu akan menjadi bagian atau bahan yang penting justru dalam keilmuan Anda. Oke, sumber materinya adalah 3. Yang pertama, Exterior Design in Architecture, Yoshino Kwasiara. Ini merupakan buku, bahasa kita buku induknya. Ya, ini sering dirujuk juga. Kemudian komponen perancangan arsitektur lanskap oleh Bapak Rustam Hakim. Ini juga sangat mudah ya, applicable artinya. Applicable dalam sebuah perancangan ruang luar. Kemudian yang ketiga ya, buku ajar ini nanti kalian akan saya bagikan versi softwarenya. Nah, di situ juga banyak sekali metode-metode cara-cara untuk dalam perancangan ruang luar, khususnya asas-asasnya. Karena makanya kenapa kok judul mata kuliahnya itu asas ruang luar. Asas itu juga terjadi ada dalamnya prinsip, metode, teknik, namanya dinamakan asas ruang luar. Kita berangkat dari pemahaman dulu ya. Ruang luar adalah sebuah ruang yang terbentuk oleh batas vertikal atau bidang tegak massa bangunan atau vegetasi dan dibatasi horizontal bawah berupa bentang alam atau pelingkup lainnya. Jadi segala bentuk area yang non bangunan yang terbatasi oleh batas vertikal, baik itu bidang tegak bangunan itu sendiri maupun tanaman maupun vegetasi. Nah, kemudian lanskap. Kadang kan kita ruang luar sama lanskap itu bedanya apa? Ya. Jadi lanskap adalah suatu bentang alam. Bentang alam itu artinya tidak melulu yang direncanakan ya. Yang mencakup semua elemen pada tapak, baik elemen alami maupun elemen buatan dan penghuni atau makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kemudian tapak adalah sebidang tanah atau sebidang lahan yang memiliki batas-batas wilayah yang jelas termasuk dengan karakteristik dan kondisi fisik yang ada di dalamnya. Jadi kalau bahasa kita di arsitektur, tapak itu adalah lahan di mana kita akan mendirikan suatu perancangan arsitektur. Jadi ada istilahnya analisis tapak, kemudian analisis studi existing tapak gitu ya, kemudian tanggapan terhadap tapak. Sehingga perancangan tapak adalah merancang ruang luar berikut peletakan posisi bangunan, akses masuk keluar, orientasi bangunan dan sebagainya. Kemudian pemahaman berikutnya, perancangan ruang luar. Nah, ini merancang ruang luar dari bangunan atau lanskap, taman kota, koridor kota, distrik dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita jadikan sebagai objek studinya, yaitu khususnya tentang taman kota. Nah, ini proses perancangan. Ini yang Anda kemarin sudah survei. Itu kan sebenarnya terkait ini. Coba kita lihat ya. Fakta atau data dan analisa. Nah, data lapangan ini luas, ukuran, lokasi, klimatologi, tanah, kegiatan, vegetasi, topografi dan lain-lain. Ini kan existing. Kalian masih baru tahap ini loh, yang kalian survei kemarin itu. Kemudian pernyataan masalahnya. Pernyataan masalah ini kan yang kalian tulis dalam bentuk masalah-masalah yang ada muncul kali itu. Ya. Baru kemudian berangkat ke analisisnya. Kalau kemarin kan studi existingnya, kemudian ke analisisnya. Belum lagi
Jadi masih panjang sebenarnya perjalanan. Tapi ketika kita itu mengasah, melatih kemampuan kita membaca existing, itu niscaya ketika kita mulai merancang itu, proses ini sudah teringkas dalam alam bawah sadar. Itu kalau ibaratnya kalau apa ya, sudah arsitek kawah, kawah itu apa? Hah? Apa kawah itu? Profesional. Ya, gitu ya. Jadi dalam melihat sebuah existing, seperti yang saya jelaskan ya, deskripsi existing itu seperti Anda menjelaskan mouse ini, ya. Mouse ini bentuknya apa, lebarnya berapa, panjangnya berapa, ukuran tingginya berapa, kemudian ada 2 pencetan, kemudian di bawah ada apa namanya, baterai, ada sensor, ya, sensornya seperti apa. Itu merupakan deskripsi atas kalian itu berangkat ke apa namanya, lokasi studi, kemudian mendeskripsikan itu seperti itu, gitu ya. Sebenarnya sederhana itu. Coba saya beri contoh. Ini kalian sudah dapat belum ini soft file-nya ini? Sudah punya ya semuanya. Oke, ini kelihatan ya. Ini adalah contoh taman wudhu. Dalam mensurvei lapangan, survei existing, yang pertama harus kalian buat tentu apa? Gambarnya. Setidaknya gambar denahnya. Ya, kalian kan sudah bisa sketsa kan ya. Kemudian, ini kan dari sini aja sebenarnya bisa memberikan suatu narasi ya. Coba Mas disampaikan ini narasinya apa dan dikelilingi Mas. Taman Kundu Yang agak keras. Taman Kundu berbatasan utara dengan pemukiman, batasan timur dengan jalan, selatan dengan pemukiman juga, barat dengan SDN Taman Sari 1 dan 4. Lalu ada fasilitas zebra cross di setiap jalan masuknya, ada lampu merah di sebelah timur, ada juga fasilitas jogging track bentuk tengah Taman Kundu berbentuk lingkaran. Oke, kok. Itu pun kalian baru membaca dari gambar. Alangkah lebih banyak lagi dan luas lagi yang bisa dideskripsikan ketika Anda sudah dan Anda survei sendiri. Material jalan, ya, ini jalan paving apa jalan aspal, ya. Kemudian zebra cross di sini selevel dengan jalan atau selevel dengan trotoar, tahu ya maksudnya ya. Kalau lebih baik itu selevelnya dengan trotoar, karena kita lebih mengutamakan jalan kaki. Itu dari situ aja sebenarnya deskripsinya sudah banyak. Sehingga laporan kalian itu nanti akan cukup banyak juga isinya dan lebih berbobot. Sehingga nanti harapannya pada
pada saat semester-semester atas, kalian sudah tidak kapok lagi bagaimana caranya survei existing. Ini masih ruang keluar. Belum nanti kalian diminta untuk survei existing, misalnya mata kuliah arsitektur Nusantara. Biasanya itu yang disurvei itu bangunan kolonial ataupun bangunan tradisional Jawa. Kalau bangunan tradisional kolonial itu mata kuliah sejarah arsitektur. Kalau bangunan tradisional itu mata kuliah arsitektur Nusantara. Itu juga sama, yang disurvei itu objek. Dan syarat utama yang paling utama, pertama kali harus apa? Harus diapakan? Digambar. Harus digambar. Gitu ya. Oke, dari tugas yang saya sampaikan kemarin ya tentang apa namanya survei existing di taman kota yang sudah kita bagi kemarin, ada pertanyaan ya Mas? Perkenalkan, saya ingin bertanya soal bagaimana cara atau metode kita dalam melihat fenomena itu suatu permasalahan atau bukan. Cut dulu. Di video kan Mbak? Dari depan. Pertanyaannya yang satu saja ya? Iya. Iya. Baik, saya ingin bertanya soal bagaimana cara atau metode kita dalam melihat fenomena itu suatu permasalahan atau bukan. Sebab terkadang itu sangat subjektif. Sekian. Oke, terima kasih. Mas siapa? Mas Doni. Doni. Nah ini memang menjadi kendala bagi mahasiswa semester awal dalam melihat suatu permasalahan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ini saya akan menunjukkan contoh-contoh gambar. Nah coba, Mas, siapa? Saya Deskripsikan apa problemnya. untuk sirkulasi jalan terhalang oleh kolong. Oke, masalah kan ya? Iya. Masalah kan? Jelas. Mbaknya siapa? Fawas. Ya, Mbak Fawas. Kalau dari gambar itu menurut saya tuh permasalahannya ada jalan yang seharusnya nggak diharapkan jadi jalan Pak. Jadi Ya. bikin jalan pintas sendiri para pengunjungnya. Oke. Ya kan? Masalah kan? Iya. Ada yang bisa? Ya. Kalau dari saya lihat itu filmasinya itu menutupin trotoar, Pak. Nah. Menutupin jalan biar masuk. Harusnya kan trotoarnya ini bisa menerus, tapi ada penghalangnya. Ya, itu masalah. Ya. Kemudian, Mas, apa ini masalahnya kira-kira? Vegetasi jadi terganggu. Ah, Sirkulasi berantakan. ya, coba Masnya yang sebelah. Sirkulasi untuk Ya sebenarnya kurang tepat ya, coba kalau kita lihat ya ini badannya kurang tinggi sehingga tanahnya luber. Dengan begitu mengganggu sirkulasi pejalan kaki. Jadi runut ya, cara berpikir kita melihat suatu masalah itu harus runut ya. Masalah utamanya apa? Bisa jadi tanahnya ini kebanyakan ya, tanah ini, atau pembatas ini kurang tinggi sehingga tanahnya meluber.
Ketika tanahnya meluber, akhirnya bayangkan kalau ini hujan, ya kan, jadi licin kan, air campur tanah seperti ini, ya, yang berwarna coklat itu jadi licin. Nah itu, jadi konstruksi berpikir Anda itu juga dilatih loh di sini itu, di dalam kita survei existing itu. Bagaimana suatu masalah kemudian mengkonstruksikan masalah yang mana inti permasalahannya apa? Ya, jangan sampai ibaratnya adik kakak bertengkar. Sebenarnya yang ibaratnya ganggu kakaknya bermain itu si adik sebenarnya. Ya, tapi karena kakaknya negur, adiknya nangis, terus kita jadi menyalahkan menyalahkan sepenuhnya si kakak. Ya, padahal yang pencetus utamanya siapa? Tapi kemudian bahasa treatmentnya sudah lain lagi. Tapi kalau kita mengkonstruksikan itu masalah itu muncul dari siapa, tentu yang paling awal mula adalah si adik. Ya kan? Jadi konstruksi berpikirnya dilatih gitu ya. Ini apa, Mbak? Tengah. Ya, Mbak siapa? Nada. Yang keras, Mbak. Saya itu jalan masuknya Pak. Nah, Jalan masuknya itu nggak ada railing. nggak ada railingnya, oke. Ya, terus sudah, masnya yang depannya. Menurut saya itu hubungan antara jalan raya menuju masuk ini ke masjid. Oke, ini sebenarnya untuk siapa sih? Disabilitas, ya, orang difabel, ya. Kira-kira apa masalahnya, Pak? Untuk orang difabel, pemiringannya mungkin terlalu. Nah, itu kita bisa membayangkan, coba Anda naik kursi roda dan jalan sendiri atau didorong pun pasti kan akan kemiringannya terlalu dalam ya, sehingga standar kemiringannya itu harus sesuai. Jadi kita lihat dulu ini untuk apa, kemudian masalahnya apa, gitu ya. Oke. Kemudian jelas ini sudah menghalangi trotoar. Itu yang tadi juga. Nah, gimana Mbak? Apa kira-kira ini Mbak permasalahannya Mbak? Itu katanya itu terlalu tinggi. Oke, terlalu tinggi. Terus? Sudah? Tidak aman, betul. Kuncinya tidak aman. Karena kita lihat dulu kan fungsinya untuk siapa? Anak-anak. Yang mana kecerobohannya kan tinggi mereka. Coba bayangkan kayak gini. Anda misalnya punya anak adik lah, anak-anak ya. Saya ada punya adik kecil main di sini, pasti kan was-was. Jadi konstruksi berpikirnya seperti itu. Untuk apa dulu? Kemudian kendala atau masalahnya apa? Ini jelas ya? Ya, saya skip lah. Nah ini yang agak mungkin perdebatan. Mbak sebelah Mbak Nada, apa Mbak kira-kira permasalahannya? Ya jalannya kenapa? Oke jelas itu. Terus apalagi? Belakangnya Mbak siapa? Mbak Dili. Mbak Dili bukan ya Mbak siapa? Azelia. Apa Mbak permasalahannya? Kalau dari saya sendiri itu kan jalannya Pak, maksudnya jalannya nggak pakai bebatuan, tapi maksudnya dirasain gitu. Kalau itu kan kalau jatuh atau apa kan jadinya gampang lupa atau gimana. Nah
sebenarnya kan ini kan kalau dari ibaratnya setelah pelaksanaan kontrak konstruksi kan sebenarnya ya rata. Seiring waktu kan seperti ini. Ya. Ada yang kira-kira bisa, Mas? Mas? Apa masalahnya? Ya. Salah pemilihan untuk jalan. Salah pemilihan material. Nah, jadi memang perdebatan ini bisa dipandang suatu masalah, bisa juga tidak. Tapi kan kalau kita melihat ini ruang publik, siapapun bisa bermain dan masuk di situ. Misalnya ini terjadi atau kejadian suatu demonstrasi, suatu apapun itu, ini bisa jadi senjata yang nggak benar kan ya? Ya kan? Lepas itu ya bayangkan saya itu diambil, atau misalnya nggak ada kejadian itu anak kecil lempar-lempar, itu kan menurut kita yang dengan kita mencoba mengasah sensitivitas kita terhadap melihat suatu masalah dan kritisisasi gaya berpikir kita, ya ini masalah. Lebih baik ya sudah jalan biasa. Kalau memang pakai batu seperti batu apa namanya itu, yang untuk refleksi kaki itu loh, tajamkan kan gitu kan. Jadi seperti itu ya. Toh juga misalnya jalan apa namanya, tanpa alas kaki di sini juga nggak nyaman juga kan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, sebentar. Muter dulu aja Mbak, muter. Ya, jangan masuk dulu berarti nanti ya. Ya, nanti dimasukkan, maksudnya disuruh masuk ya masuk. Ya, ayo. Saya ingin bertanya Pak, saya ada Sebutkan nama dulu dong. Saya Nabila Ika, Ya. PM 02. Ya. Jadi saya ingin bertanya bagaimana jika permasalahan itu muncul karena maintenance atau perawatan yang dilakukan dengan tidak baik, Pak? Apakah juga bisa disebut dengan masalah? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya, karena ini student center learning ya. Coba Masnya, jawaban atas pertanyaannya Mbak siapa? Mbak Inka. Izin jawab. Kalau dari sudut pandang saya sendiri bisa dianggap masalah juga, tapi dari sudut pandang orang lain mungkin juga tidak. Contohnya dari gambar itu, kalau di hadapan orang umum, orang yang awam itu nggak terlalu ya Pak. Mungkin juga bisa dilihat dari itu kan jalan lumayan jauh, nggak ada jalan belok kanan juga nggak ada, jadi juga nggak ada. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih. Jadi Anda pernah mendengar nggak sebuah gedung atau apapun itu, bangunan dan sebagainya, yang kalau bisa zero maintenance? Ya, ini pernah dengar ya? Zero maintenance. Belum pernah ya? Zero maintenance itu artinya apa, Mas? Ya, tanpa perlu perawatan, atau perawatannya diminimalkan, ya kan? Apalagi kalau bahasanya perawatan itu membutuhkan biaya. Jadi memang betul kata Mas siapa? Prisma. Ya memang relatif. Tapi alangkah baiknya ketika kita melihat itu suatu permasalahan, kemudian, nah gini loh, kita itu melihat itu suatu masalah, kemudian ya seperti bahasa Al-Quran ya, innamal apa namanya, usri yusra ya, ada kesulitan, artinya masalah, pasti berhimpitan langsung dengan solusinya. Pasti kan kalian melihat itu masalah, kalau secara tidak langsung solusinya harusnya apa, pasti kan muncul. Jadi selalu berhimpitan. Nah, akhirnya
ketika menskala suatu permasalahan, ya Mas Bisma ya, itu kita bisa meranking seberapa urgentnya sebuah permasalahan untuk diselesaikan. Misalnya kita tahu bahwa besi ini gampang karatan. Kemudian ketika kita ngomong solusinya apa? Ganti saja Pak, anti karat Pak. Atau stainless yang mahal Pak, anti karat Pak. Gitu ya. Tapi itu kan over production akhirnya. Biayanya terlalu mahal. Akhirnya solusinya apa? Mestinya cara pengecatannya itu yang baik. Sebenarnya kan cukup gitu aja. Kalaupun rusak 2-3 tahun rusak, maintenance-nya pun tinggal ngecat. Nah, tinggal ngecat itu kan murah. Nah, itu nanti Anda masukkan dalam laporan Anda. Nah, dengan begitu kan sebenarnya kan sangat mudah untuk dipenuhi. Ya Mbak C ya. Jadi yang saya sampaikan kemarin 10 halaman satu anak itu sangat mudah. Kecuali kalau tidak garap. Asal semuanya harus kontribusi mengerjakan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Taman Kunang-Kunang ingin mempresentasikan yang kami analisis kemarin. Perkenalkan anggota saya. Yang pertama adalah Perkenalkan, nama saya Fawaz Hazara Syafairanda, NPM 119. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pradana Luskama, nomor anti M 024. Saya Jumut Kafiatu, NPM 066. Baik, jadi yang pertama kita analisisnya di Taman Kunang-Kunang. Taman Kunang-Kunang berlokasi di Jalan Panjaringan Sari, taman seluas 400 meter persegi. Dinamakan Kunang-Kunang karena di dalamnya terdapat miniatur seperti bentuk kunang-kunang. Sebagian besar areanya digunakan untuk area publik seperti lapangan futsal, basket, dan area bermain anak. Selanjutnya terdapat layout existing. Untuk yang nomor 1 itu adalah ruang hijau, nomor 2 adalah toilet dan kantor, nomor 3 merupakan area bermain, nomor 4 merupakan lapangan basket, untuk nomor 5 lapangan futsal, nomor 6 merupakan pos untuk jaga, nomor 7 merupakan halaman bagian depan dari taman, nomor 8 merupakan sculpture atau berbentuk seperti kepompong, nomor 9 merupakan lampu yang berbentuk seperti kunang-kunang, dan nomor 10 adalah jalan raya. Industri view yang kami dapatkan, untuk yang nomor pertama itu view dari luar ke dalam, lalu kedua kami ngambil dari pojok, lalu yang ketiga kami ngambilnya dari pintu masuk, lalu yang keempat dari dalam keluar, dan selanjutnya 5, 6 itu kami ngambilnya dari luar ke lapangan. Jadi untuk yang berikutnya ini ada sarana prasarana yang ada di Taman Kunang-Kunang. Ada lampu taman, ada taman bermain, lapangan basket, lapangan futsal, tempat duduk, dan tempat sampah. Untuk kebisingan di Taman Kunang-Kunang memiliki intensitas kebisingan yang lumayan dikarenakan bersebelah dengan Rusunawa. Tetapi dengan banyaknya tanaman berdu dapat meredam kebisingan tersebut. Untuk vegetasi di Taman Kunang-Kunang itu cukup terawat dan cukup beragam juga. Lalu beberapa persen area Taman Kunang-Kunang dipenuhi vegetasi, terutama di bagian taman. Lalu untuk perkerasan, pada jalan Taman Kunang-Kunang itu rata-rata menggunakan beton yang cukup tidak terawat sehingga jalannya itu sangat bergeronjal dan rusak, jadi tidak nyaman untuk dilalui para pengunjung. Kemudian untuk sirkulasi pada taman tersebut terdapat beberapa sirkulasi jalan
yang kurang jelas, serta ada beberapa situasi di mana seharusnya bukan untuk jalan tetapi dilalui oleh warga, seperti jalan lintas buat sendiri. Nah, untuk pencahayaannya sendiri di Taman Kunang-Kunang itu cukup banyak. Ada sih di malam hari Taman Kunang-Kunang itu masih bisa digunakan, terutama di area lapangan terdapat lampu sorot yang bisa digunakan pada malam hari. Untuk drainasenya di Taman Kunang-Kunang cukup tidak tertata ya, jadi terlihat terbuka dan tidak rapi untuk penataannya. Lalu jadi kami di sini memberikan solusi untuk Taman Kunang-Kunang. Yang pertama memberikan akses masuk untuk pejalan kaki, karena dari Taman Kunang-Kunang yang sebelumnya itu akses masuknya itu tidak begitu jelas gimana. Lalu untuk yang berikutnya penambahan trotoar di depan lokasi, karena di Taman Kunang-Kunang yang sebelumnya itu tidak terdapat trotoar, jadi pengunjung masuk itu langsung ke taman, gak ada trotoar buat pejalan kakinya. Untuk penambahan, lalu ditambahkan lokasi parkir, karena di sana untuk parkir kendaraan para pengunjung itu tidak jelas, jadi rata-rata pengunjung yang datang itu biasanya memarkirkan kendaraannya di dalam atau di luar trotoar. Lalu di sini kami juga memberikan penghalang agar motor tidak naik ke dalam taman, menggabungkan tempat bermain agar menjadi satu area, karena sebelumnya itu terpisah-pisah, ada yang di depan, ada yang di tengah. Lalu menambah tempat parkir, memberikan space untuk trotoar, menambah saluran drainase, dan menata ulang tempat duduk yang menghalangi sirkulasi pejalan kaki dan pengunjung. Itu tadi hasil dari analisis kelompok kami tentang objeknya, yaitu Taman Kunang-Kunang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini plus dulu. Baik, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya ini harus ada tanya jawab ya, karena ini student center learning. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ayo omong kek. Apa kek? Ya Mas. Izin bertanya, apakah di taman ada fasilitas untuk dibangun? Oh ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung saya jawab untuk pertanyaan yang pertama. Di Taman Kunang-Kunang itu kebetulan nggak ada sarana prasarana buat difabel, karena sebenarnya Taman Kunang-Kunang sendiri juga udah minim trotoar, jadi buat pejalan kaki yang difabel itu juga nggak mendapatkan fasilitas tersebut. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi dari mata kuliah penyampaian yang saya sebutkan tadi, Anda kan sebenarnya akhirnya oh ya itu masalah ya. Itu jadi banyak yang Anda bisa adopsi suatu permasalahan dari hasil survei Anda ini. Jadi nanti silakan Anda tambahkan pada tahap makalahnya. Ya, untuk semua kelompok juga demikian. Baik, terima kasih Mbak, Mas semuanya. Baik, terima kasih pada kelompok 1 atas presentasinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang menjadi contoh dari presentasi kelompok 1 tadi bisa menginspirasi kelompok-kelompok lainnya, yang akhirnya dalam penyusunan makalah itu bisa menjadi lebih sempurna. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.